Halo semuanya, selamat kita berjumpa kembali dalam PPT Ministry bersama dengan saya, Paulus Pinonto Antirayo, yang akan menemani Bapak Ibu Saudara selama beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi dari khotbah-khotbah saya. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar ini. Untuk itu, kita akan melanjutkan, dan sebelum saya masuk pada penyampaian firman Tuhan, mari kita berdoa. Dan kita berdoa tundukkan kepala dan berdoa, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepada Engkau, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan selalu berikan bagi kami, dan Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Tuhan selalu memberikan kami kekuatan, kemampuan dalam mengiringi Engkau. Baik kami yang sedang bekerja, baik kami yang sedang mengusahakan sesuatu, baik kami sebagai seorang karyawan, siapapun kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Engkau memberkati, menyertai kami, bahkan menolong kami, kuatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau, kami nggak bisa buat apa-apa Tuhan. Karena kami butuh Engkau, butuh kekuatan-Mu. Dan kami bersyukur kiranya firman Tuhan yang akan selalu menopang kami, memberikan kami jalan keluar di tengah-tengah dunia ini, tengah-tengah tanggung jawab yang kami emban. Kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita boleh berjumpa kembali dalam channel ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya akan memberikan tema khotbah saya adalah perempuan kaya tapi tidak sombong. Ya, mungkin ini adalah tema yang menarik yang perlu dibahas karena Tuhan sangat membenci orang yang sombong, orang yang angkuh. Maka nantinya saya akan bahas seperti apa orang yang tidak sombong, dan perempuan yang kaya ini ternyata dia pernah tinggal di salah satu tempat yang dimana dia suka sekali menghargai hamba Tuhan, bahkan menghargai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa akan melihat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan berkata demikian, dalam perikop, Raja menolong perempuan Sunem. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke 7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa, menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya tuanku raja, inilah perempuan dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan,
Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat Paulus Ministry dimanapun berada, kita bisa melihat di sini ada satu sosok yang luar biasa, satu sosok yang baik, satu sosok yang perlu dicontohi, karena juga dia adalah seorang perempuan yang biasanya kalau kita lihat seorang perempuan, biasanya kita berpikir perempuan itu lemah. Ya, perempuan itu nggak bisa mendengar dengan baik. Tapi justru ini berbeda. Kalau kita lihat, perempuan Sunem ini, dia adalah seorang perempuan yang benar-benar mendengar yang benar. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, karena pada waktu itu anak dari perempuan ini pernah dihidupkan kembali karena waktu itu memang lagi sakit dan terjadi puji Tuhan, pertolongan Tuhan, kesembuhan. Lalu katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Jadi begini, Elisa mendapat message, Elisa mendapat pesan bahwa 7 tahun akan terjadi kelaparan. Selama 7 tahun itu, engkau harus mengungsi, engkau harus pindah dulu dari tempat ini. Karena selama 7 tahun itu, ya, orang-orang nggak bisa makan, orang-orang nggak bisa uh, hidup, karena sudah pasti dong, kalau nggak makan pasti, jangankan 7 tahun, orang 5 hari kalau nggak makan pasti lemes. Ya, tetapi ketika Elisa menyampaikan kepada perempuan Sunem ini bahwa dia harus menyingkir dari sana, dia harus ke Filistin, maka apa yang terjadi? Dia mendengar. Nah, ini poin yang baik, poin yang perlu kita kita terapkan dalam kehidupan kita. Bahwa apa? Bahwa sesuatu yang baik kita harus terapkan jika itu memang baik. Ya. Dan memang kita harus lakukan. Nah, banyak orang justru mencari-cari yang jahat. Tidak dong, cari yang baik yang datangnya dari Tuhan. Kadangkala kita lebih suka melakukan kejahatan. Kita lebih suka melakukan sesuatu yang merugikan orang. Tetapi justru Elisa yang adalah seorang penuntun kepada perempuan ini, dia justru tidak merepotkan perempuan ini, tetapi dia justru memberikan jalan keluar, solusi. Ya udah, kamu ke Filistin aja. Ya, Filistin, di sana itu ada, kamu akan ya sebagai pendatang lah seperti itu. Tetapi justru ketika dia datang ke Filistin, malah dia hidup di sana, bahkan menghidupkan keluarganya, dan kemudian kalau kita lihat yang ternyata lahan-lahan atau kepunyaannya dia, rumah, semua dan lain sebagainya, asetnya dia itu sudah nggak ada lagi. Ya, sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena eh, orang-orang berpikir bahwa perempuan Sunem ini sudah nggak ada lagi seperti itu. Kenapa? Karena terjadi kelaparan. Tetapi ada satu pesan yang luar biasa. Ada beberapa pesan maksud saya. Pesan pertama dulu ya. Pesan pertama di sini. Ya. Hal yang pertama, perempuan Sunem itu tidak ingin menjauh dari Tuhan. Nah, ini poin yang pertama. Perempuan ini terus menetapkan dirinya agar supaya ia tidak ingin menjauh dari Tuhan. Biasanya ketika terjadi kelaparan, malah menjauh dari kita malah menjauh dari Tuhan, nggak lagi mau cari Tuhan, nggak mau lagi bersekutu dengan Tuhan. Ya udahlah, masa bodoh dengan kelaparan, mati-mati sekalian, habis-habis sekalian. Tapi perempuan ini mendapat message dari seorang hamba Tuhan, pesan bahwa dia harus menyingkir ke sana. Dan dia berusaha untuk survive. Bahkan dia bukan hanya itu, dia juga berusaha untuk uh, melakukan sesuatu yang terbaik. Karena pada waktu itu sebelumnya, dia pernah menolong Elisa dengan apa? Dengan dia uh, memberikan tumpangan kepada Elisa. Karena pada waktu itu rumahnya 2 tingkat dan Elisa naik ke atasnya, ke atas dari rumah itu. Artinya begini, pada waktu itu kalau kalau rumahnya 2 tingkat, biasanya itu orang kaya, dan memang indikasinya itu memang
perempuan Sunem adalah seorang kaya. Ya. Dan kemudian begini, ya, bahwa perempuan Sunem itu tidak ingin menjauh dari Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang pertama, Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Biasanya kita kalau ada dua sikap, ada dua respon orang ketika mendengar firman. Yang pertama, dia akan tersinggung. Yang kedua, dia akan menerima dan dia akan lakukan. Jadi perempuan ini dia menerima, dia mendengar, dan dia melakukan. Mungkin banyak orang lebih suka tersinggung dengan firman. Sehingga apa? Tidak terjadi keselamatan dan tidak ditolong. Malah justru masa bodoh. Dan akhirnya terbawa arus. Dan diombang-ambingkan oleh apapun yang dia hadapi. Dan di sini kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat di sini perempuan Sunem itu tidak ingin menjauh dari Tuhan. Indikatornya apa? Indikator di sini adalah bahwa kan biasanya orang kalau dia mendapat teguran, sama seperti saya katakan tadi, bisa bisa jadi dia akan kabur, lari, nggak mau dengar. Sudahlah, kita so tahu. Aku udah tahu, aku udah ngerti. Buat apa ingetin saya gitu? Ya, jadi kita memang nggak mau dengar. Yang sebenarnya Tuhan pakai seorang hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan, tentu yang dipercaya ya, karena memang menjadi seorang hamba Tuhan itu harus dapat dipercaya oleh Tuhan. Bukan hanya dapat dipercaya oleh orang-orang, tetapi juga harus dapat dipercaya oleh Tuhan. Harus garis bawahi itu bahwa seorang hamba Tuhan harus dipercaya oleh Tuhan. Tidak cukup hanya dipercaya oleh manusia. Nah, dengan begitu, Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat Paulus Ministry, kita harus ya bisa melihat bahwa kita nggak perlu jauh dari Tuhan. Hari-hari ini, ya Tuhan ajarkan kita agar supaya kita nggak boleh jauh dari Tuhan. Kita akan mengalami sesuatu yang merugikan kita. Kenapa? Karena perempuan ini, dia tidak mau jauh dari Tuhan. Jelas, buktinya ada. Buktinya di ayat 1. Dia terus mendengarkan apa yang dikatakan Elisa. Ya. Kan ketika terjadi kelaparan, orang akan panik. Dia akan mencari suatu penolong, dan dia karena pada waktu itu para Baal itu sangat banyak. Ada begitu banyak sekali nabi-nabi yang berbeda dengan Nabi Elisa. Tetapi malah dia datang kepada Nabi Elisa. Ada apa dengan Nabi Elisa? Sehingga dia harus datang ke Nabi Elisa, dan bukan persoalannya bukan karena anaknya disembuhkan, itu indikator pertama. Tapi indikator kedua, ini sedang apa? Sedang mengalami kelaparan. Sehingga begini, ketika kita tidak ingin jauh dari Tuhan, maka Tuhan akan terus memberkati kita, menyertai kita. Jadi jangan tinggalkan Tuhan, apapun masalahnya, apapun persoalannya, sehingga ini yang mengindikasikan kita kalau kita tidak ingin jauh dari Tuhan, maka kita adalah orang yang rendah hati. Berbeda kalau orang yang menjauh daripada Tuhan. Firman Tuhan sering katakan kepada orang-orang tersebut bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang angkuh. Mengapa angkuh? Karena mereka merasa mereka dapat memimpin diri mereka sendiri. Mereka merasa bahwa it's okay, aku udah melangkah step by step dan ya semuanya baik. Yang sebenarnya nggak seperti yang dia pikirkan. Yang sebetulnya Tuhan ingin kita tidak jauh, tidak menjauh dari Tuhan. Kalau dalam bahasa kitab Ibrani dikatakan bahwa janganlah jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan lewat ibadah-ibadah, lewat persekutuan kita dengan Tuhan? Yaitu supaya apa? Supaya kita dapat mendengar firman. Kenapa? Karena setiap firman yang disampaikan itu akan distimulasi dalam panca indera kita, bahkan dalam hati kita. Yang paling penting hati kita. Jaga hati. Agar supaya apa? Agar supaya kita tidak dapat meninggalkan Tuhan. Nah, orang kan indikasinya kalau dia nggak bisa jaga hati, ya maka dia sedang meninggalkan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang tidak bisa jaga hati. Kenapa? Karena sedikit-sedikit tersinggung. Ya, dengar firman Tuhan ini tersinggung. Dengar orang bilang ini tersinggung. Makanya mentalnya perlu diperbaiki. Mentalnya perlu diperbaiki, dipulihkan oleh Tuhan. Nah, kenapa?
Karena itulah yang dan saya mau katakan bahwa ini juga adalah hal yang baik. Untuk apa? Mereka free kita agar supaya kita nggak justru mm, nggak merasa nggak merasa jauh dari Tuhan. Biasanya orang yang merasa jauh daripada Tuhan karena dia belum di-recovery. Ya, makanya saya mau katakan bahwa mari kita jangan jauh dari Tuhan. Sama seperti perempuan Sunem ini. Dia memang seorang perempuan, tetapi dia memiliki hati yang rendah hati. Dia memiliki rendah hati yang baik, hati yang bersyukur. Ya. Mengapa? Karena dia mendengar yang benar. Dia mendengar apa yang dikatakan Elisa. Ya, seperti itu. Jadi sangat penting sekali kalau kita mendengar hal yang baik. Kita mendengar uh, seorang leader, seorang pemimpin kita. Sekalipun dia orang kaya, punya kekayaan. Ya, dia Israel, dia punya kekayaan. Rumah bertingkat. Ya, rumah bertingkat lain sebagainya. Biasanya orang kaya kan uh, tapi jangan 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 selalu berkata bahwa orang kaya itu selalu sombong, nggak juga. Ada juga orang-orang kaya yang rendah hati. Ada juga orang-orang kaya yang begitu baik. Ada juga orang kaya yang sangat memberkati. Jadi jangan selalu berpikir bahwa oh karena dia kaya maka oh berarti dia sombong. Nggak juga. Justru ketika dia kaya mungkin karena dia telah merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia tahu bagaimana dia harus bersyukur, dia harus berterima kasih kepada Tuhan. Seperti itu. Lalu kemudian hal yang kedua di sini adalah perempuan Sunem mendengar apa yang dikatakan Elisa, yang adalah seorang penuntun. Ini yang luar biasa. Jadi ini hal yang kedua adalah poin yang perlu kita renungkan bersama. Bahwa perempuan Sunem ini mendengar apa yang dikatakan Elisa. Karena tadi yang pertama adalah dia nggak menjauhkan diri. Justru dia datang dan dia sedang bersama-sama dengan Elisa. Kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, di situ firman Tuhan katakan, ayat kedua, lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Jadi dengar baik ya. Firman Tuhan katakan, lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya, dia bergegas, dia cepat-cepat, dan dia melakukan seperti yang dikatakan abdi Allah itu. Siapa abdi Allah? Yaitu Elisa. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Bisa nggak dia tinggal di Filistin 1 tahun saja, 2 tahun doang, gitu, 3 tahun, 4 tahun aja gitu. Ya kompromi dikit lah gitu dengan kata-kata dari Elisa gitu. Ya 5 tahun aja lah. Lagian 7 tahun terlalu lama. Tetapi justru malah dia dengar 7 tahun ya 7 tahun. Kadang kita suka ubah-ubah apa yang sudah dikatakan. Tetapi justru ini mengajarkan kita, perempuan Sunem ini, justru dia mendengar, yang kedua adalah dia mendengar apa yang dikatakan Elisa dan melakukannya. Karena dia tahu ini leader, ini adalah seorang yang dipilih Tuhan. Ya. Ada begitu banyak seorang pelayan waktu itu, ada seorang abdi Allah banyak seperti itu di abad-abad ya kurang lebih 500 sebelum Masehi. Banyak sekali orang-orang yang katanya dipakai oleh Tuhan, mengatasnamakan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat, justru Elisa menunjukkan bukti bahwa Tuhan menyertai dia. Ya dia kalau kita tahu bersama bahwa dia menerima double portion dari seorang Elia. Ya. Pada waktu Elia mulai uh, meninggalkan semuanya, dia mendapat kesempatan untuk mendapat double portion. Dan Elisa adalah seorang abdi Allah yang luar biasa. Dan ternyata mungkin perempuan ini tahu bahwa dia dipakai Tuhan luar biasa, sehingga juga itu yang menjadi indikasi petunjuk bagi dia agar supaya apa? Dia terus mendengar apa yang dikatakan, diucapkan oleh perempuan Sunem ini, oleh perempuan yang kaya ini. Kalau kita lihat di ayat selanjutnya, di sini pada ayat yang kedua dan seterusnya, dikatakan lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, bersama-sama bukan nggak cuma sendiri, dia pergi bersama-sama dengan keluarganya. Dia nggak tinggalin keluarganya, dia nggak egois, tetapi dia malah bersama-sama dengan keluarganya. Lalu kemudian
lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin. Mana ada orang kaya mau tinggal sebagai pendatang? Ya, ketika berada di Filistin, ya, ketika berada di Filistin kan semua aset, semua apa yang dia punyai kan nggak dibawa. Karena waktu itu dia cuma membawa keluarganya. Gitu. Dia nggak bawa aset rumah, dia nggak bawa ladang, nggak bawa kebun, nggak bawa semua. Dia hanya bawa uh, ya bawa keluarganya ke Filistin selama 7 tahun. Nggak ada orang yang bisa. Jarang orang seperti ini. Jarang orang mendengar. Tetapi justru perempuan Sunem ini, dia mendengar apa yang benar. Memang agak agak sulit bagi kita untuk mendengar yang benar. Kadangkala kita karena kita merasa benar, ya udahlah, kita malah pertahankan argumen kita, sehingga apa? Ketika sesuatu terjadi, oh iya, akhirnya kita sadar. Kita akhirnya setelah terjadi, baru kita sadar, oh iya, saya menyesal, saya ternyata so terlanjur, seperti ini dan lain sebagainya. Bahkan ketika ketika ada kelaparan terjadi, yang kita pikir bahwa tidak akan terjadi kelaparan, malah kita ada di sana, akhirnya kita rugi sendiri. Nah, ini suatu pembelajaran buat kita supaya apa? Mendengar yang benar. Artinya begini, bagaimana cara kita mendengar yang benar? Ya sudah, kita baca firman, kita berdoa, kita bangun relationship dengan Tuhan, kita bangun hubungan dengan Tuhan, yaitu kita berdoa, kita memuliakan Tuhan, cari wajahnya. Dalam bahasanya Daud, dia mencari Tuhan, mencari wajahnya. Ya. Bagaimana mencari wajah Tuhan? Emang wajah Tuhan bisa dicari? Gitu. Nah mungkin sehingga pertanyaan-pertanyaan ini yang kadang-kala membingungkan kita, yang sebenarnya simple. Tuhan itu simple. Ya, memberikan firman nggak ribet-ribet amat. Kenapa? Ya, lagi pula karena kita ingin melakukan firman Tuhan. Ya, Tuhan kasih sesuatu yang simple, yang sederhana saja. Kitanya yang kadang-kala membuat ribet, membuat susah diri kita sendiri. Kenapa? Karena nggak mau mendengar yang benar. Ya, hal yang ketiga, adalah Tuhan memperhitungkan semuanya melalui raja. Kalau kita lihat di sini, hal yang ketiga, ayat yang ketiga firman Tuhan katakan, dan setelah lewat ke 7 tahun itu, lewat 7 tahun nih, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Nah, ini dia punya bukti, punya alasan. Raja sedang berbicara kepada Gehasi. Siapa Gehasi? Gehasi itu adalah bujang Abdiala. Katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkannya itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Jadi ada tanda, ada mark gitu. Ada tanda yang membuat perempuan ini tahu, oh itu saya. Ya, kemudian lalu berkata lagi Hasi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu. Dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Jadi di-sharing, kan masalahnya di mana. Ya. Kadang-kala kita nggak mau sharing. Ya. Kita sudah terhimpit, malah kita nggak mau sharing dengan seorang leader, seorang pemimpin, dengan seorang yang lebih tahu dari kita. Jadi malah kita tanggung sendiri. Yang sebenarnya kita ada jalan keluar. Ya. Firman Tuhan juga katakan, lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Dia nggak malu, dia bilang, semua itu tuh, tuanku, aset saya ada di sini, rumah saya itu, ladang saya ini, mungkin ada banyak punyanya dia. Dia kasih tahu. Ya. Sehingga begini, sehingga Tuhan yang menjaga semuanya. Ya. Tuhan menjaga aset-asetnya dia, Tuhan menjaga kepunyaannya dia. Malah nggak rugi ikut Tuhan. Firman Tuhan juga katakan, kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana. Jadi seorang pegawai istana itu mendapat tugas yang diberikan oleh raja untuk apa? Menyertai perempuan Sunem itu. Ya, dengan memberikan pesan bahwa pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Diberikan semua. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah Tuhan menghitungkan semuanya melalui raja. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja. Untuk apa?
untuk menjaga apa yang kita miliki. Tuhan juga bisa memperhitungkan semuanya. Yang penting apa? Yang penting kita ya, tidak meninggalkan Tuhan dan apa? Mendengar yang benar. Maka kalau kita melakukan ini, Tuhan perhitungkan semua. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau kita tahu dalam konteks ini, ya, ada beberapa raja yang dalam pelayanan Elisa. Salah satunya Raja Yoas, juga adalah seorang raja. Lalu kemudian ada raja-raja yang lain. Tetapi di sini yang saya mau kemukakan kepada Bapak Ibu, Saudara, sahabat-sahabat Paulus Ministry adalah bahwa Tuhan memperhitungkan semuanya. Jadi jangan ragu, jangan takut. Saya kehilangan inilah, saya kehilangan itu. Terus Anda bertanya kepada saya, lalu bagaimana dengan zaman sekarang? Emang zaman sekarang masih sama dengan zaman dulu? Persoalannya bukan masalah zaman. Persoalannya apakah kita menaruh pengharapan kita sesungguhnya kepada Tuhan atau setengah saja. Serius nggak kita dengan Tuhan? Tuhan sudah serius loh dengan kita. Ya. Intinya kita serius nggak dengan Tuhan? Ya. Biasanya orang nggak serius dengan Tuhan, makanya justru karena nggak serius, maka Tuhan nggak perhitungkan semuanya. Melayani aja gitu. Baca firman Tuhan aja, nggak didalami, nggak berdoa, nggak bersekutu. Jadi ya udah gitu saja. Sehingga apa? Ya melempem, artinya ya hidupnya cuma begitu-begitu aja. Dia nggak menerima, dalam bahasanya Elisa, dia nggak menerima double portion dalam hidupnya. Yang sebenarnya Tuhan perhitungkan semua. Padahal perempuan ini, dia sekalipun dia orang yang kaya, seorang perempuan yang kaya, tetapi Tuhan memperhitungkan semuanya melalui seorang raja. Bahkan Tuhan juga pakai pegawai dari seorang raja. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Sudahkah kita ya, diperhitungkan Tuhan? Sudahkah kita mendengar yang benar? Pernahkah kita meninggalkan Tuhan? Kalau mungkin kita pernah meninggalkan Tuhan, ya berubahlah. Minta dipulihkan oleh Tuhan selalu. Sehingga kita dapat di-recovery selalu oleh Tuhan. Dan Tuhan akan terus memakai Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan semoga video ini dapat diteruskan ke banyak orang dan dapat memberkati kita semua dan banyak orang mencari Tuhan, mencari wajahnya. Dan Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat kita berjumpa kembali.